Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladziina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hadirin al-jemaah yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin al-jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai bangsa Indonesia, kita baru saja memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Artinya bahwa kemerdekaan Indonesia diraih sampai hari ini sudah berusia 81 tahun. Kalau usia 81 tahun itu dinisbahkan kepada usia manusia, maka di usia ini seharusnya idealnya bangsa Indonesia sudah berada di zona nyaman, zona tenang, zona bahagia, zona yang tidak terlalu ribet dengan permasalahan-permasalahan yang ada, zona yang seseorang itu bisa berekspresi dengan baik dan waktunya kita menikmati kemerdekaan yang hakiki. Hadirin al-jemaah yang dimuliakan Allah, dalam terminologi bahasa Arab, kemerdekaan itu paling tidak ada dua kata atau dua kalimat. Yang pertama, al-istiqlal, itu artinya kemerdekaan yang ditandai di Indonesia memiliki masjid nasional di Jakarta, yakni Masjid Istiqlal. Itu artinya kemerdekaan. Yang kedua, al-huriyah. Al-huriyah itu juga artinya adalah kemerdekaan. Yang membedakan antara al-istiqlal dengan al-huriyah, al-istiqlal itu lebih kepada kemerdekaan lahir, kemerdekaan fisik, sebagai lawan kata dari penjajahan, sebagai lawan kata dari penindasan. Sedangkan al-huriyah lebih fokus kepada kemerdekaan batin, kemerdekaan psikis. Dari makna kemerdekaan itu ada definisi kemerdekaan adalah al-qudrah ala tanfid ma'in idami kulli qasrin wa unfin minal kharij. Kemerdekaan adalah kemampuan mengaktualisasikan diri tanpa adanya segala bentuk pemaksaan dan kekerasan dari luar dirinya. Sebagai sebuah negara, Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah lepas dari cengkraman penjajah,
telah lepas dari penindasan, telah lepas dari perbudakan oleh bangsa lain. Dan kemerdekaan itu adalah pintu untuk terbukanya kemerdekaan-kemerdekaan yang lainnya. Bukan hanya sekedar merdeka dari tangan penjajah, tetapi juga kemerdekaan dari penjajahan lain, terutama penjajahan batin kita. Yang sering dipertanyakan, apakah negara kita Indonesia 81 tahun sudah benar-benar merdeka? Dalam arti fisik sudah, bahkan negara kita sudah merdeka selama 81 tahun. Tetapi apabila makna kemerdekaan itu kemudian diperluas dan dikembangkan, maka masih banyak sesuatu yang harus kita merdekakan. Paling tidak, walaupun bukan dalam skala nasional, tetapi paling tidak adalah dalam kondisi individu masing-masing, di mana kita harus bisa memerdekakan diri, terutama dari penjajahan-penjajahan yang bersifat batin. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa kemerdekaan negara kita Republik Indonesia dinyatakan kemerdekaannya karena dua hal, sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua adalah serta didorongkan oleh keinginan luhur. Dua hal itu merupakan perpaduan dari ikhtiar, dari usaha, adanya keinginan luhur bangsa Indonesia untuk merdeka. Karena itulah maka bangsa Indonesia saat itu berjuang, sehingga perjuangan yang demikian hebat telah melahirkan pahlawan-pahlawan yang gugur dalam membela kemerdekaan, dalam mewujudkan kemerdekaan. Itulah ikhtiar kita bangsa Indonesia. Tapi hakikatnya kemerdekaan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terkandung dalam kalimat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita bangsa Indonesia yang sudah 81 tahun mengisi kemerdekaan wajib bersyukur. Bersyukur yang pertama, berterima kasih kepada para pahlawan yang telah berjuang membela kemerdekaan. Mudah-mudahan perjuangan mereka dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mereka ditempatkan sebagai orang-orang yang mati syahid karena membela dan memerdekakan tanah air. Dan syukur yang kedua tentu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kemerdekaan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita merasakan di negara Indonesia yang 81 tahun merdeka, sehingga kemerdekaannya masih banyak dipertanyakan. Maka dalam skala personal kita, dalam skala pribadi kita, mari kita benar-benar mewujudkan kemerdekaan itu dalam diri kita masing-masing. Berbeda dengan sebelum kemerdekaan, dulu bangsa Indonesia sebelum merdeka membutuhkan pasukan berani mati untuk membela kemerdekaan. Tetapi hari ini negara kita Indonesia sesungguhnya membutuhkan pasukan berani hidup di tengah-tengah kehidupan. Membutuhkan pasukan manusia-manusia Indonesia yang berani hidup dengan kejujuran di tengah-tengah begitu banyak kebohongan dan kedustaan. Kita bangsa Indonesia memerlukan pasukan berani hidup di tengah-tengah kemiskinan, karena banyak di antara saudara-saudara kita yang terjajah oleh kemiskinan. Berani hidup di tengah-tengah kebodohan yang masih menimpa bangsa Indonesia, karena di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Berani hidup
di tengah-tengah kedoliman baik para penguasa atau masyarakat Indonesia, karena di tengah-tengah kita masih banyak pemimpin-pemimpin yang zalim, dan kita harus berani hidup dengan kebenaran, berani hidup dengan kejujuran, berani hidup dengan penyerahan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keterjajahan yang sesungguhnya adalah ketika kita masih bergantung kepada dunia. Ketika kita masih bergantung kepada selain Allah. Selain Allah adalah makhluk. Kullu ma siwallah wa huwa makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Apabila kita masih tergantung kepada makhluk, masih menyandarkan diri kepada makhluk, kepada harta, kepada jabatan, kepada popularitas, kepada apapun yang bersifat duniawi selain Allah, itulah sesungguhnya hakikat dari keterjajahan. Itulah sesungguhnya hakikat dari penindasan. Karena itu kita semua harus mengeluarkan diri dari keterjajahan itu, harus melepaskan diri dari penindasan batin seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan kafah, dengan total, dengan menyeluruh, dan kalian jangan sekali-kali mengikuti bisikan-bisikan setan. Jangan sekali-kali mengikuti ajakan-ajakan setan, karena setan sesungguhnya adalah musuh yang paling nyata buat kita semua. Jadi ketika kita masih mengikuti ajakan setan, berarti kita sedang dijajah oleh musuh yang hakiki, yakni setan itu sendiri. Dan setan selalu membawa kepada hal-hal duniawi, tidak pernah membawa kepada hal-hal yang bersifat akhirat. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, dan hadis itu kemudian menjadi doa supaya kita terbebas dari keterjajahan. Paling tidak ada 4 hal yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Bebaskan kami dari keraguan-raguan dan kesedihan, dari kegalauan dan kesedihan. Jika kita masih merasa ragu-ragu, kita masih merasa galau, dan kita masih merasa sedih, dan tidak ada jalan keluar dari semua itu, maka sesungguhnya kita sedang dalam keadaan terjajah. Maka bebaskan diri kita dari kegalauan, bebaskan diri kita dari kesedihan. Yang kedua, doa Rasulullah, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, bebaskan kami dari kelemahan dan kemalasan. Kalau dalam diri dan perasaan kita masih ada rasa lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya dalam melakukan suatu perbuatan, wal kasal, apalagi kemudian dibarengi dengan rasa malas, maka sesungguhnya orang yang merasa lemah dan malas itulah sesungguhnya hakikat dari orang yang sedang terjajah. Maka bebaskan diri kita dari kelemahan, bebaskan dari diri kita dari kemalasan. Yang ketiga, wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, bebaskan kami dari al-juban wal bukhl. Al-juban itu kepicikan berpikir, kesempitan berpikir, karena tidak memiliki wawasan, tidak memiliki ilmu. Atau dalam artian lain, kebodohan. Dan orang yang masih dalam taraf bodoh adalah orang yang sesungguhnya terjajah. Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang masih memiliki juban atau keterpicikan dalam berpikir. Karena itu, bebaskan kita dari picik dalam berpikir, wal bukhl dan kikir. Orang yang kikir adalah orang yang terjajah oleh duniawi, orang yang terjajah oleh harta. Maka orang yang kikir sesungguhnya
dia orang-orang yang terjajah. Maka bebaskan kita dari kekikiran. Jadilah orang-orang yang dermawan, yang mau berbagi kepada siapapun. Itulah sesungguhnya hakikat kemerdekaan. Dan yang terakhir, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, bebaskan kami dari tumpukan utang dan tekanan orang. Ini doa Rasulullah yang keempat. Aku berlindung kepadamu ya Allah, bebaskan kami dari tumpukan utang. Sekarang Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki utang yang sangat banyak. Ada berita yang merilis bahwa apabila utang negara Indonesia dibagi kepada seluruh penduduk bangsa Indonesia, yang jumlah penduduk itu sekitar 230 juta lebih, maka satu orang atau satu kepala akan terbebani hutang kurang lebih 36 juta per orang. Tapi itu tidak akan dibebankan kepada pribadi kita masing-masing. Itu sebuah beban negara. Tetapi apabila negara terbebani oleh hutang, apalagi hutang yang semakin membunuh, maka yang kedua dalam hadis ini dikatakan dalam doa ini, wa qahrir rijal. Ya Allah, bebaskan kami dari tekanan orang. Apabila kita memiliki utang kepada siapapun, perasaan kita akan terjajah oleh orang yang berpiutang kepada kita. Bayangkan di dalam rumah kita, apabila kita punya hutang ke warung sebelah kanan, punya hutang ke warung sebelah kiri, punya hutang ke warung sebelah depan, punya hutang ke warung sebelah belakang, dan setiap penjuru kita punya hutang, maka kita tidak akan bebas untuk keluar rumah. Kita akan merasa tertekan karena hutang itu sendiri. Bahkan hutang itu apabila tidak terbayar, terus akan dibawa ke akhirat menjadi sebuah dosa. Dan mudah-mudahan kita, baik secara pribadi atau negara kita Indonesia, di 81 tahun Indonesia merdeka, Allah memberi kemerdekaan kepada kita, kemerdekaan lahir dan kemerdekaan batin, dan tentu dibebaskan dari cengkraman lahir, cengkraman batin, terutama dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.